pagi. Bagaimana kabarnya? Baiklah, ketua kelasnya mana ini? Oh, ketua kelas, silahkan pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini dari agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presensi dulu tanggal 30 ini ya? Ya. Abdurrahman mana? Baik, Adir. Adityanto. Baik semua ya? Baiklah, kali ini nanti kita mempelajari tentang cerpen atau cerita pendek. Oh ya, sebelumnya yang piket, Mas, silahkan dihapuskan dulu. Ya, dihapus dulu. Nanti berarti sampai istirahat ya? Istirahat kedua ya? Ya. Baiklah. Untuk kali ini nanti kita mempelajari tentang cerpen. Nah, sedangkan submaterinya yaitu menginstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini dalam mempelajari teks cerpen itu nanti kalian bisa ini. Peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik, ekstrinsik dan nilai-nilai dalam cerpen serta menerapkan nilai-nilai dalam cerpen ke dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Nanti jadi dengan kalian mempelajari cerpen, dengan kalian membaca cerpen, nanti kalian bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Karena kadang gini, kadang apa yang diceritakan oleh pengarang dalam sebuah cerpen itu bisa banyak mengandung pesan. Nah, pesan itu baik itu yang pesan tersirat maupun pesan yang tidak tersirat. Nah, itu nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini lembar kerja kalian nanti sebagai diskusi kelompok. Ya. Nah, nanti saya bentuk kelompok. Ini sebagai lembar LKPD kalian. Baik, satu-satu dulu. Ya. Bisa bantu Mas dibagikan ya. Satu-satu. Ya. Kalau piket kelas sudah dibentuk? Nggak ada ya? Karena kita kan moving ya. Pengertian cerpen. Jadi kalian sudah tahu semua tadi bahwa cerpen itu adalah kependekan dari cerita pendek. Nah, ini jenis karya sastra bentuk prosa. Jadi gini, oke, perhatikan dulu. Karya sastra itu sebenarnya pada dasarnya secara garis besar itu ada dua bentuk. Dua bentuk. Yang pertama yaitu cerpen. Puisi. Yang kedua adalah prosa. Jadi ada dua bentuk ya. Puisi dan prosa. Nah, sedangkan dalam puisi ini adalah mengutamakan keindahan berbahasa. Nah, kalimatnya, diksinya, pilihan katanya. Maka di sana terikat oleh rima, terikat oleh ritme. Nah,
Sedangkan di dalam prosa itu tidak. Jadi karena prosa itu bentuknya adalah bahasa yang terurai. Nah, bahasa yang terurai. Ini nanti dalam bentuk cerita. Nah, di sini cerpen ini masuknya adalah prosa. Nah, maksudnya prosa itu cerpen. Nah, ini. Nah, sekarang sudah. Saya kira sebelum kita ke penugasan ada yang ditanyakan dulu. Sudah enggak? Enggak ada ya? Sudah jelas semua ya? Baiklah. Tadi sudah saya itu bagikan LKPD itu dalam bentuk kelompok. Gini aja. 4. Nah, ini kan pas ini 4. Gabung jadi 1. Mas kamu sini enggak apa? Nah, pindah sini. Gabung depan. Depan. Jadi saya nggak usah kerjain, Pak. Nanti tak carikan. Nah, itu berdua pindah sana duduknya. Hah? Lah ya, ini yang 2. Pindah sana. Kamu pengen gabung yang mana? Oh ya, oke. Duduknya itu di belakang ada kursi. Tidak apa-apa. Ini sama ini. Ini. Oke, duduknya. Nah, baik. Baiklah, dengarkan dulu instruksi saya. Nanti ini silakan dari sini berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tulis kelompoknya. Kemudian anggota kelompoknya ditulis namanya. Oke, diam dulu. Ditulis namanya. Kemudian yang kelompok 3 kan 5 itu nanti ditambah bawahnya ya. Ya. Nah, tugas kalian ini merekonstruksi. Nah, ini artinya nanti kalian di sana ditulis ulang halaman berapa itu? 136. Ya. Dengan bahasa kalian sendiri, artinya diceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, termasuk unsur-unsurnya nanti sebagai gambaran dituliskan di. Jawaban kalian ditulis di belakang sini aja. Satu saja, satu kelompok 1. Ya, perwakilan. Di jawaban kalian ditulis di belakang sini. Ya, di belakang. Ya. Silakan dikerjakan, nanti kita tak ambil secara acak untuk presentasi di depan. Nah. Ini sudah. Ayo, tidak apa-apa. Waktu sudah habis. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik ya, ke depan presentasikan. Yang sini sudah. Baiklah, sini ya, bantu saya. Ke depan. Berempat, 1, 2, 3, 4. Kelompok terakhir, kelompok 5. Ya. Sudah selesai. Pakai kursinya bawah sini. Kursi. Nah, yang sini aja. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tugas dari Pak Wahyu yaitu tentang rekonstruksi teks cerpen dengan judul Pejuang.
Sini saya lelaki tua itu selalu suka menggunakan tanda kehormatan merah putih yang sejajar di bajunya. Di mana saja dia berada, tanda kehormatan yang dia gunakan selalu menghiasi penampilannya. Ia adalah seorang pejuang yang pernah berperang bersama para pahlawan di masa penjajahan bangsa dan negara sebelum merdeka. Saat ini, semua tempat perjuangannya telah diajar. Dia sering bersyukur karena karunia untuk umur panjang, dan ia bisa menyaksikan rakyat hidup dalam kedamaian. Tidak dijajah bangsa lain, tidak lagi berperang keluar masuk hutan, tapi dia sering meratapi setiap kali ia mendengar dan membaca sebuah berita tentang kemiskinan yang diakibatkan oleh korupsi dan banyak kekayaan dan juga dikuras habis-habisan oleh perusahaan asing. Mereka memang mengorbankan anak bangsa untuk keuntungan pribadi. Ya, sudah ya. Oke, baik, silakan. Pertanyaan, ya, satu. Sebentar. Sebutkan nama dan nomor absen karena nanti saya nilai ya. Pertanyaan yang bagus. Tema dari cerpen tersebut apa, Pak? Tema dari cerpen tersebut adalah tentang kondisi kenapa seseorang yang sudah lama seperti Ya, penanya cukup ya. Karena kondisi waktu juga. Silakan ditutup presentasinya. Berdiri dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, silakan duduk. Mohon perhatiannya. Karena waktu sudah hampir selesai, halo segera duduk, yang kelompok maju segera duduk. Nih, silakan nanti sebagai tugas di rumah dikerjakan ya. Dikerjakan ini ada beberapa soal, hanya 5 soal. Mas dibagikan mas. Nah, satu-satu. Ya. Nah, karena waktu habis dan itu pekerjaan di rumah sudah saya berikan ya. Sedikit kita simpulkan untuk pembelajaran. Jadi cerpen itu sebenarnya adalah genrenya prosa. Ini cuman bentuknya cerita pendek, jadi bisa di baca dengan sekali duduk. Kemudian tadi kalian sudah mengetahui ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsiknya. Kemudian kalian sudah menganalisis cerpen berjuang yang di sana banyak terkandung pesannya ya, yaitu kita itu hidup harus dengan penuh perjuangan untuk meraih sebuah kesuksesan, harus sabar dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi intinya cerpen itu yang terkandung di dalam cerpen itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? Nah, maka silakan yang suka membaca novel dilanjut, yang belum suka membaca bisa diawali dengan membaca cerpen yang pendek-pendek dulu, baru nanti ke tahap selanjutnya. Paham ya? Ada yang ditanyakan untuk materi kali ini? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa ya. Ketuanya silahkan dipimpin berdoanya. Ya. Baiklah, cukup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.